Selamat malam pemirsa, pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing sempat dipandang sebagai peluang meredakan bara perang dengan Iran. Dua kekuatan terbesar dunia duduk satu meja berbicara soal stabilitas kawasan, jalur energi global, hingga ancaman nuklir Teheran. Namun, alih-alih menghadirkan jalan damai, hasil pertemuan justru dinilai tidak sesuai harapan. Minim terobosan tanpa solusi yang benar-benar pasti. China tetap tidak sepenuhnya mengikuti tekanan Amerika terhadap Iran. Kini Donald Trump kembali memainkan politik ultimatum. Teheran diminta segera tunduk atau bersiap menghadapi ancaman pemusnahan. Ketegangan terus menjalar dari panasnya Selat Hormuz, dentuman drone di kawasan Teluk, hingga harga minyak dunia yang kembali melonjak. Pemirsa, dunia kini seperti digiring memasuki lorong krisis yang tidak kunjung usai. Meja diplomasi terus dibuka, tapi bahasa ancaman tidak pernah benar-benar ditutup. Retorika damai terus digaungkan, namun bara konflik justru makin berkepanjangan. Lalu sampai kapan dunia hanya akan dipenuhi gertakan demi gertakan, sementara perdamaian terus kehilangan pegangan. Bersama saya Fitri Megantara, Top Issue dengan tema siasat Trump di Beijing minim terobosan kini ancam musnahkan Iran. Dan pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada pengamat politik luar negeri dan pertahanan Bapak Pitan Daslani. Pak Pitan, selamat malam. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Baik, dan kita juga akan berdiskusi dengan Profesor Khalid Al-Walid, peneliti Iran sekaligus Guru Besar Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Kita akan langsung saja berdiskusi. Saya akan mulai dari Pak Pitan terlebih dahulu. Pak Pitan, ini banyak pihak yang berharap pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing bisa menjadi jalan ataupun bisa kemudian membuka solusi untuk konflik di Timur Tengah. Tapi sepertinya tidak ada terobosan mengenai solusi yang signifikan seperti itu. Apakah memang Amerika dan China dari awal memang punya agenda yang berbeda soal Iran? Memang berbeda. Titik berat daripada pertemuan tingkat tinggi antara Presiden China dan Presiden Amerika Serikat baru-baru ini itu lebih ke bilateral untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral. Itu pertama. Memang sepanjang yang menyangkut Iran itu menurut Presiden Trump itu mereka berbicara bahasa yang sama tentang perlunya membuka Selat Hormuz. Tapi kita harus ingat begini. Besok 19 Mei itu Presiden Putin akan tiba di Beijing untuk pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dan Presiden Putin punya kepentingan besar sekali terhadap Iran. Nah, saya jelaskan begini. Karena di Iran itu ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi di Bushehr. Nah, jadi 2011 itu sebenarnya PLTN Bushehr itu didirikan tahun 1975 oleh Jerman. Tetapi setelah revolusi Islam Iran 79 itu proyek terhenti, lalu 1992 itu Rusia mengambil alih, 2011 itu mulai Rosatom melakukan pembangkitan tenaga listrik, lalu 2013 itu diserahkan kepada pemerintah Iran, tersambung ke jaringan listrik di Iran itu. Nah, jadi sejak 2011 itu unit 1 di Bushehr itu sudah beroperasi normal, menghasilkan sampai sekarang itu total kapasitinya itu 1 gigawatt. Unit kedua itu sudah 60% selesai, unit ketiga akan menyusul. Tetapi September tahun lalu itu Rosatom dengan Iran menandatangani perjanjian untuk membangun 8 lagi PLTN, 4 akan berlokasi di Bushehr, 4 di kota lain. Nah, ini kan BUMN Rusia. Jadi memang Presiden Putin itu punya kepentingan supaya ini jangan sampai terganggu oleh perang. Itu sebabnya dia datang ke Beijing besok itu untuk mendengar apa hasil pembicaraan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping untuk memastikan bahwa proyek dia karena yang untuk unit 1, 2, 3 itu investasinya sekitar $12 miliar.
Tapi 8 yang akan dibangun lagi itu investasinya 25 miliar dolar. Jadi angka besar sekali sehingga Presiden Putin punya kepentingan untuk memastikan bahwa ini jangan sampai terganggu oleh perang. Artinya posisi Rusia dan juga China apakah kemudian akan berubah ataupun akan kemudian menjadi lebih tegas pasca pertemuan nanti pada tanggal 19 Mei kemudian berhadapan dengan posisi Amerika menghadapi Iran? Nah, Amerika ini begini. Memang ada War Powers Act atau War Powers Resolution yang dikeluarkan di era Presiden Nixon 7 November 1973 itu memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika untuk membawa angkatan bersenjata ke medan perang selama 60 hari. Setelah itu 30 hari itu untuk menarik pasukan. Tetapi yang akan terjadi orang bertanya, apakah mungkin Kongres bisa memblokir Presiden Trump untuk tidak menyerang Iran lagi? Jawaban saya begini, Kongres bisa memblokir itu, tetapi Presiden Trump punya hak veto. Jadi dia bisa memveto keputusan Kongres kecuali 2/3 dari anggota Kongres itu melawan. Dan kalau 2/3 anggota Kongres melawan, maka vetonya tidak berlangsung. Nah, masalahnya sekarang di Amerika itu Kongres Amerika itu dikuasai oleh Partai Republik. Jadi kecil kemungkinan Presiden Kongres bisa memveto melawan veto daripada Presiden Trump sehingga yang terjadi sekarang adalah Pentagon sudah minta bantuan 200 miliar dolar lagi ke Kongres. Artinya apa? Ini Menteri Pertahanan Amerika ini Pete Hegseth ini dia pakai dalil ada 3 alasan. Jadi dia pakai dalil itu yang disebut salus publica suprema lex. Artinya ketika kepentingan publik, kepentingan negara itu dianggap lebih penting dalam kondisi genting, maka aturan War Powers Resolution itu bisa dilangkahi. Sehingga besar kemungkinan Amerika bisa melakukan serangan baru. Apalagi Israel itu Perdana Menterinya kemarin hari Minggu itu Perdana Menteri Netanyahu bertelepon-teleponan dengan Donald Trump. Setelah itu dia mengumpulkan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan Nasional, kemudian Menteri Keuangan untuk membicarakan ini. Nah, besok ketika Presiden Putin tiba di Beijing, itu Presiden Trump akan melakukan pertemuan di Situation Room. Untuk membahas rencana penyerangan baru. Dan Israel sudah katakan dia akan bersiap menyerang lagi. Sehingga kemungkinan besar terjadi, mudah-mudahan tidak. Tapi kemungkinan besar terjadi adalah tidak ada yang bisa menghalangi penyerangan baru ke Iran. Kenapa? Karena begini, 13 April itu ketika gagal, 1 hari setelah gagal perundingan damai yang dihadiri oleh Wakil Presiden J.D. Vance, Pakistan mengirim 13.000 pasukan ke Saudi Arabia sebagai realisasi daripada Mutual Defense Agreement. Nah, tadi jam 4 sore, itu Pakistan kirim 8.000 pasukan lagi, ditambah 1 skuadron pesawat terbang, pesawat jet tempur. Artinya apa? 40 batalion Pakistan itu berada di Saudi Arabia untuk bersiap menyerang Iran. Padahal Pakistan ini fungsinya sebagai juru damai. Mediator seperti Mediator. itu ya? Jadi ini membuat Iran tidak percaya sama dia ini. Jadi ada kemungkinan potensi besar ada serangan baru Amerika terhadap Iran. Nah, kondisinya itu. seperti itu sekarang. Baik.